Waalaikumsalam. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Oh iya, tidak apa-apa Iis. Tumben malah malah menghubungi ibu. Ada apa? Begini Bu, saya mau bercerita. Jadi saya mau ikut konseling sama Ibu. Baik Dek Iis, tentu saja saya bersedia dan merasa senang sekali. Tapi kenapa kamu tidak mengikuti konseling pada saat sekolah saja? Terima kasih Bu. Oh tidak, karena saya merasa nyaman dan lebih efisien menggunakan soket seperti ini. Oh ya sudah, jika menurut kamu seperti itu, apakah kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah Bu, tapi saya pernah mendengar konseling dari wali kelas saya. Baiklah. Bagaimana bila saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling kepada Ya kamu? Bu, saya setuju. Jadi gini Iis, konseling merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling dalam rangka membantu mengentaskan masalah konseling, di mana konseling dituntut secara aktif menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan strategi konseling yang diberikan oleh konselor. Dan melakukan konseling tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung, melainkan dapat menggunakan media teknologi, informasi seperti email, chat, SMS, BBM, media yang lainnya. Iya Bu, bisa jadi lebih efisien ya kalau begitu. Terus bagaimana dengan kerahasiaan masalah saya Bu? Apakah tidak akan bocor? Semua konselor sekolah bekerja dengan kode etik konseling. Salah satu asas konseling adalah asas kerahasiaan. Sehingga jika permasalahan kamu bocor, maka konselor akan mendapatkan sanksinya. Oh begitu ya Bu. Iya, apa kamu sekarang sudah siap melakukan konseling? Iya Bu. Oke, coba kamu ceritakan apa masalahmu. Begini Bu, saya kan baru selesai UAS kemarin setelah lulus dari SMA. Setelah lulus dari SMA ini kan saya beringin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Jember, yaitu di UNED Bu. Ya bagus itu Iis. Terus masalahnya apa? Beberapa hari lalu saya mau meminta izin kepada ibu saya bahwa setelah lulus SMA ini saya ingin melanjutkan kuliah, tetapi belum selesai saya bercerita, ibu saya sudah tidak mengizinkan untuk melanjutkan kuliah. Kan jadinya perasaan saya jadi bingung Bu, kenapa orang tua saya tidak mengizinkan. Oh iya. Kamu merasa bingung atas sikap orang tuamu. Terus, apakah kamu tidak menanyakan kembali apa alasan orang tuamu tidak mengizinkan? Iya, setelah saya desak-desak, akhirnya ibu saya mengatakan apa alasannya Bu. Terus, kata ibu kamu apa? Kata ibu saya kalau saya lebih baik membantu ibu berjualan di pasar ketimbang kuliah. Kan saya anak perempuan jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, jadi lebih baik membantu ibu saja. Kan saya jadi merasa sedih dan bingung Bu, kenapa orang tua saya seperti itu. Baiklah Iis, saya bisa memahami perasaan kamu. Kiranya kamu bisa bercerita mengenai kondisi ekonomi keluarga kamu. Ya Bu, saya ini memang lahir di keluarga yang kurang mampu. Namun apakah ketidakmampuan ekonomi keluarga saya menjadikan penghambat untuk saya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Tidak Iis, kan ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan kamu bisa kuliah pun kamu akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam ekonomi. Karena di semua universitas banyak sekali dana-dana beasiswa yang dikeluarkan oleh kampus. Sehingga kamu pun bisa mengikuti persyaratan untuk mengajukan beasiswa itu. Dan tidak hanya itu, pada saat kamu ingin mendaftar pun kamu bisa mengikuti di jalur bidik misi, di mana jalur itu bisa meringankan biaya kuliah yang seharusnya mahal menjadi tidak mahal. Hanya persyaratan bidik misi itu kamu harus berprestasi di bidang akademik dan non akademik di sekolah. Dan kamu kan termasuk anak yang berprestasi di sekolah ini. Oh begitu ya Bu, terima kasih atas informasinya. Nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan masalah kamu, yaitu orang tua kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah dan kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Apa betul? Betul Bu, memang itu masalah saya. Terima kasih Faris, Iis, atas pemahaman kamu. Konseling ini bertujuan untuk membantu kamu agar kamu mampu mengurangi sampai menghilangkan gejala-gejala konflik yang kamu alami. Misalnya, ibu kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, kemudian kamu ingin kuliah.
kedua, ibu kamu tidak mau mendengarkan penjelasan kamu mengenai kamu ingin kuliah. Padahal kamu ingin bisa menjelaskan kepada orang tua kamu, ibu kamu ingin kamu membantu ibu bekerja saja. Padahal kamu tetap ingin kuliah. Ibu kamu berpikir kalau biaya kuliah itu mahal, sedangkan kamu berpikir bahwa kuliah itu bisa tidak mengeluarkan biaya yang mahal dengan berbagai cara. Begitu ya, Iis? Terima kasih Bu, saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan ini. Baiklah Iis, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kamu. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari cara memecahkan masalah yang kamu alami. Apakah kamu setuju? Saya setuju Bu. Ibu ingin menjelaskan kepada kamu tentang cara metode yang perlu kamu pelajari, yaitu strategi kursi kosong. Strategi ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah konflik termasuk masalah kamu. Baik Bu, bagaimana caranya? Strategi kursi kosong merupakan strategi dialog antara kamu dengan ibu kamu, disebut strategi kursi kosong. Karena dialog itu kamu lakukan dengan